Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, gubuk istighfar, kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur semuanya, dimanapun berada. Sekarang ini para habaib telah melancarkan fitnahannya melalui kiai-kiai, melalui jawara-jawara, melalui orang kampung, dia ngedelosor terus kayak ulah pucuk. Ada sekelompok orang yang mengancam kepada Kiai Fuad Peleret dan juga Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kelompok ini saya lihat itu merasa dirinya paling jago dan paling jawara. Padahal jawara zaman dulu sudah tidak ngejawara lagi. Sudah insaf, sudah sadar. Sudah jadi orang baik semua, sudah jadi orang ahli tobat semua. Jawara-jawara zaman dulu. Dulu zaman DITII di Ujung Kulon telah mencacag mencincang-cincang anaknya jawara Ujung Kulon dulu. Kelompok itu banyak, tapi begitu dilawan satu orang, ya, jawara dari Ujung Kulon, satu orang ngelawan sekelompok DITII, hancur itu di Ujung Kulon itu. Nah, setelah itu di Ujung Kulon itu jawara itu diambillah oleh Pak Harto. Ya. Sampai terus masa kejayaan Pak Harto. Dan sekarang jawara dengan keturunan-keturunannya itu masih ada. Dan alhamdulillah beliau jadi orang baik-baik. Dan itu sudah terkenal, sangat terkenal. Jadi anak kesayangannya Pak Harto zaman dulu itu. Nah, sekarang tiba-tiba ada sekelompok kecil, ya, mengancam Kiai Fuad Peleret dengan sok-sok jagoan. Ya. Sedangkan yang sudah-sudah, ya, tarung dengan orang luar pulau sana aja kalah. Ya. Apalagi dengan seluruh pulau Jawa antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Bayangkan kalau sudah bergabung. Tinggal dikelilingi doang, tinggal ngebakar selesai. Andaikan tidak memakai aturan-aturan pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan sok jago lah, jangan sok jawara lah. Yang kedua, ada Jongos Habib Bahar yang menggunakan jurus-jurus. Ya, supaya kelihatan itu di shot itu. Jurus-jurus begitu di daerah Serang Banten ini banyak anak kecil juga bisa. Udah malu ngeluarin begitu-begitu tuh, udah malu. Terus terang aja. Yang ketiga, ya, ancaman-ancaman semacam itu kalau bagi orang yang berpengalaman itu, anjing menggonggong tidak akan menggigit. Itu. Camkan itu. Jangan sok jago, jangan sok jawara. Anjing menggonggong tidak akan menggigit. Hal-hal seperti itu sudah kuno itu. Kalau memang berpengalaman di dunia persilatan itu. Apalagi Kiai Fuad Peleret itu dengan Kiai Usman Al-Bantani itu. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu. Membela bangsa ini supaya jangan tertindas oleh doktrin-doktrin goblok yang menyesatkan itu. Doktrin-doktrinnya para habib yang menyesatkan itu. Bangsa ini harus dibela. Bukan ngebela orang asing. Hanya karena ngelihat jubah, sorban, dan uang.
Dulu saya pernah ngomong, pertama saya bikin YouTube, saya pernah ngomong. 5 miliar dibayar, nggak mau. Kalau saya dibayar 5 miliar, dibawa ke Belanda, dikasih duit untuk mengacau di Indonesia ini. Bukan omong kosong gubuk istighfar itu. Udah kenyang dengan pengalaman. Kalau memang punya ilmu, gunakan ilmu itu untuk membela bangsa. Kalau memang punya kesaktian, gunakan kesaktian itu untuk membela bangsa. Supaya seluruh bangsa Indonesia ini melihatnya bangga. Bangga dengan para jawara-jawara, bangga dengan orang-orang yang berilmu, bangga dengan orang yang pintar-pintar. Bukan untuk mengkhianati bangsa. Kita ini orang pribumi tidak akan merebut buminya sendiri. Pendatang yang bakal ngerebut. Kita ini orang pribumi tidak akan mendoktrin dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan kepada orang pribumi sendiri. Gunakan otak, tuh gunakan akal. Supaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Bukan sok-sok jagoan di zaman sekarang ini. Mati sama-sama. Kalau memang tujuannya perang, gunakan otak itu. Kalau tujuannya perang sekali gerak aja Banten, ilmu apa sih yang nggak ada? Habib nggak bisa baca kitab kuning. Tuh. Masa baca kitab kuning dari kiri ke kanan? Saya harus dari kanan ke kiri baca kitab kuning. Bukan muter-muter kayak keliling Monas. Habib ngajari ilmu yang benar itu nggak bisa. Hanya bisanya doktrin-doktrin doang. Hanya bisanya itu mengancam-mengancam. Ente kalau melawan aneh ente dilaknat ente. Masuk neraka ente. Habib-habib goblok itu harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Bukan dibiarkan ngedelosor kemana-mana biang kekacauan di sini. Lihat kalau kalian punya otak itu. Kalau kalian punya akal sehat itu, lihat Indonesia ini gegernya kayak apa. Ini sudah menahan, masing-masing menahan kemarahan ini. Ingat, ya, sehebat apapun orang itu, sesakti apapun orang itu, kalau mau menjajah Indonesia, mau mengkhianati Indonesia, hancur. Sesuai dengan ikrar Bung Karno. Ya, siapapun orang yang akan mengancam ataupun mengacaukan Indonesia, maka dia akan musnah. Maka disingkatlah dengan Sarinah. Tuh, siapapun orang yang akan menghancurkan Indonesia pasti musnah. Salam kepada saudara-saudaraku semua. Sadarlah, sadar, jangan hianati Indonesia. Jangan dibikin kacau Indonesia ini. Tanpa Habib itu kita damai. Tanpa Habib itu Indonesia ini terasa sejuk. Musibah di mana-mana itu agar manusia itu berpikir. Ya, musibah di mana-mana itu agar manusia itu merenung, mengambil hikmahnya dan bertanya kepada diri sendiri dan kepada Tuhannya, ada apa? Begitu. Gunakan akal sehat. Andaikan kalian mengkhianati Indonesia, hidup di Indonesia, makan di Indonesia, kalian mati pun tidak akan diterima tanah Indonesia. Camkan itu baik-baik. Wassalam, salam dari Gubuk Istighfar kepada saudara-saudaraku semuanya. Merdeka! NKRI, harga mati.